Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengertian Pendidikan Islam. Ilmu menurut bahasa etimologi berasal dari kata dasar alima ya'lamu yang artinya mengerti dan memberi tanda mengetahui. Bisa juga diartikan seseorang yang mendapat melalui panca indera, baik dengan melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan sebagainya. Istilah kata pendidikan berasal dari kata didik dan berawalan kata fe dan memberi akhiran kan yang mengandung arti perbuatan atau hal, cara, dan sebagainya. Pendidikan Islam bukan hanya mencakup aspek pengetahuan saja, tetapi juga bisa meliputi pembinaan spiritual, moral, dan etika. Untuk memahami pendidikan Islam secara konversif, perlu kita memahami tentang konsep-konsep dasar ilmu pendidikan, yaitu taklim, tarbiyah, dan takdib. Perkenalkan, nama saya Tewi Sapira dengan NPM 2411000284. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ilmu pendidikan. Dalam pendidikan Islam terdapat 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu ada tarbiyah, taklim, dan takdib. Dalam 3 konsep ini tadi akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada taklim. Kata taklim berasal dari kata alama yang berarti mengajar, mengetahui, pengajar. Taklim lebih mengarah kepada aspek kognitif. Taklim mengacu dalam aspek-aspek pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya, serta pedoman perilaku yang baik. Menurut Muhammad Rashid Ridho, mengartikan taklim dengan proses tarsimisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu dan adanya batasan dan pengetahuan tertentu. Definisi taklim menurut Ahmad Abdul Fattah Jalal yaitu sebagai proses pemberitahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaan amanah. Dan yang kedua ini ada tarbiyah. Tarbiyah sebagai pendidik Islam langsung dapat diartikan perbuatan, hal, cara, dan berbagainya. Nah, pendidik menggunakan kata tarbiyah untuk arti pendidikan. Secara panjang lebar diartikan bahwa pendidik ini adalah sebagai pelajar atau bisa disebut dengan guru yang akan mendidik murid. Nah, menurut Muhammad At-Taqwi, ia mengartikan bahwa tarbiyah dalam konotasinya sekarang merupakan istilah yang relatif. Tarbiyah dikatakan untuk mengungkapkan makna pendidikan yang relatif. Tarbiyah dikatakan juga sebenarnya tarbiyah merupakan pendidikan Islam, adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang, seperti contohnya saja guru yang mendidik anak muridnya. Guru ini tadi maka dia mendidik agar murid tadi itu berkembang secara efektif. Dan yang ketiga ini ada takdif. Takdif secara bahasa artinya menerapkan secara akhlak. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu adalah fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan dalam ilmu pendidikan adalah sebagai sarana untuk membentuk individu yang memiliki kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan produktif di masyarakat. Kenapa dibilang produktif di masyarakat? Karena bila fungsi pendidikan. Nah, apa gunanya kalau kita kan habis menuntut ilmu atau kita habis
mempelajari tentang banyak hal kan. Kita pendidik, maksudnya kita habis belajar. Nah, jadi kita untuk fungsinya kita belajar tadi itu yaitu adalah untuk memiliki kemampuan sikap dan pengetahuan yang diperlukan di kehidupan produktif di dalam masyarakat. Nah, fungsi utama dalam pendidikan, konteks ilmu pendidikan itu adalah fungsi pengembangan potensi individu. Kenapa di dalam potensi individu ada pendidikan? Karena kita harus berpartisipasi dalam mengembangkan konteks individu baik secara intelektual, nasional maupun fisik. Nah, tujuannya kenapa? Yaitu adalah membantu setiap individu mencapai intelektual dirinya dan menjadi pribadi yang berpotensi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi dalam pendidikan untuk membantu kita memahami nilai, norma, budaya, dan tata cara kehidupan. Nah, memang kita dalam tata cara kehidupan yaitu dalam yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dengan melalui apa sehingga bisa berlaku dalam masyarakat dengan pendidikan. Jadi dalam pendidikan, individu dibimbing untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, tidak sampai dengan fungsi sosialisasi tadi itu, yaitu ada juga beberapa aspek tentang mengenai fungsi sosialisasi. Nah, yang pertama yaitu adalah mengenal nilai norma. Nah, kita kan mengenal nilai norma. Kenapa? Karena pendidik memperkenalkan nilai moral, etika, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Bukan dalam masyarakat saja, tapi dalam diri kita sendiri. Kita kan dididik untuk kita harus mempunyai sikap kejujuran, kerjasama antara sosial atau apa, dan kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Karena kenapa kita harus mempunyai rasa tanggung jawab? Karena kita dipercaya sebagai ketua panitia. Nah, jadi kenapa kita harus ada rasa tanggung jawab? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Rahmatullah, NPM 2411000198. Di sini saya akan memaparkan yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan adalah proses menuju tujuan tertentu, karena tanpa tujuan yang jelas, prosesnya bisa menjadi tidak menentu. Ini sangat penting dalam pendidikan yang berfokus pada perkembangan psikologi peserta didik. Tujuan pendidikan memberikan arah dalam memilih materi pelajaran dan metode yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Tujuan pendidikan Islam mencakup nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan Islam yang harus direalisasikan melalui proses yang terarah dan konsisten. Idealnya, tujuan ini ingin mencapai nilai-nilai Islami dan diri peserta didik. Pendidikan Islam berfokus pada membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan individu yang taat kepada Allah dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Ciri-ciri tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, menjadikan manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk memakmurkan dan mengolahnya. Melaksanakan tugas kekhalifahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk akhlak mulia,
untuk mencegah penyalahgunaan. Untuk mencegah penyalahgunaan kekhalifahan. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi akal, jiwa, dan jasmani. Yang kelima, mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keenam, membina dan memupuk akhlakul karimah sebagai cerminan kepribadian. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu mendukung tujuan ini. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan dengan demikian, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk karakter atau akhlak peserta didik sebagai cerminan dari kekuatan akidah dan ibadah mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang kami paparkan tadi adalah pengertian pendidikan Islam yang tercantum dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 konsep, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Konsep tarbiyah lebih menerapkan kepada manusia bahwa Allah memberikan pendidikan melalui utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para ulama, kemudian para ulama menyampaikan kepada manusia. Konsep ta'lim lebih ke mentransfer ilmu untuk meningkatkan intelektualisasi diri anak. Kemudian konsep ta'dib lebih tertuju pada pembinaan akhlak peserta didik. Menurut Al-Quran terangkum dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan yang dalam kitab Al-Quran sendiri pada ayat-ayat yang telah dijelaskan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 31-34, 129 dan 151 menjelaskan pelajaran tentang pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihi wasallam dan proses-proses yang diberikan Rasul kepada umatnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Bila ada kata salah atau kekurangan materi yang kami jelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.